Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Yulianti Sana, mahasiswa Undana semester 7, lokasi magang Yayasan Mitra Tani Mandiri KEFA. Di sini saya akan mewawancarai petani mengenai pestisida nabati. Perkenalkan, nama saya Luaristai, NIM 1904060069. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Tempat mitra saya atau magang saya Yayasan Mitra Tani Mandiri. Nama saya Tresia Elor Sitamulan, jurusan Agroteknologi. Sekarang saya magang di Yayasan Mitra Tani Mandiri yang mana ditempatkan di Desa Tune, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hari ini kami akan membahas mengenai pestisida nabati. Sekarang saya sudah bersama Bapak dan Mama untuk membahas pestisida nabati. Sebelumnya saya mempersilakan Bapak dan Mama untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gasperina Bay, Desa Tune, Kelompok Neklilo. Nama panggil Lin. Mama Lin. Mama Lin. Mungkin Bapak. Nama saya Alexander Espalo, biasa dipanggil Sinsen. Bapak juga dari kelompok Neklilo. Bapak juga asal Tune, kelompok Neklilo. Oke, baik. Baik, Bapak Sinsen, Mama Lin, sekarang kita akan membahas mengenai pestisida nabati. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah di kelompok Neklilo itu sudah menggunakan pestisida nabati atau belum? Sudah. Berarti sudah ya? Sudah alami. Kalau boleh tahu, bahan-bahan lokal apa saja yang digunakan untuk membuat pestisida nabati? Daun taung, Daun taung, daun tembakau, iya, daun limbah, Serai, serai, bawang merah, bawang bawang putih, lengkuas, dan kecubung. daun kecubung. Berarti bahan-bahan ini sudah ada di Desa Tune? sudah ada. Oke, kalau boleh tahu dia punya proses pembuatannya itu bagaimana? Proses pembuatannya Di semua dikumpulkan, lalu ditumbuk halus. Ditumbuk masing-masing masing-masing bahan ditumbuk halus. ditumbuk halus. Habis itu bagaimana lagi? Apakah dicampur air atau bagaimana? Dicampur air, ditambah dengan ini abu Dicampur dapur Berarti ini yang sudah disaring. disaring. Berarti ini dicampur dengan air abu dapur yang sudah Iya. disaring. Iya. Setelah itu apakah langsung bisa digunakan atau Tidak, mesti direndam Direndam selama 24 jam. selama satu malam? Satu malam. Berarti bahan-bahan ini kita rendam semua yang sudah dicampur dengan air abu dapur, Iya. langsung direndam satu malam baru bisa digunakan. Iya. Kalau untuk takarannya itu bagaimana, Bapak? Untuk kalau serangan hamanya rendah itu dia punya takarannya bagaimana? Terus serangan hama yang tinggi itu takarannya bagaimana? Takarannya untuk 1 liter pestisida, Pestisida, lalu ditambah dengan 15 liter 15 liter air. air. Itu untuk serangan hama yang rendah atau tinggi? Yang rendah. Itu berarti itu rendah. Kalau Ya. yang tinggi bagaimana, yang Bapak? untuk ini serangan hama yang tinggi 1 liter air ditambah 1 liter Pestisida. pestisida nabati ditambah dengan air 10 liter. Berarti dia punya takaran beda-beda. Takarannya beda-beda karena mulanya masih rendah sehingga kelihatan agak ini tinggi, makanya dikurangi airnya. Supaya hamanya Supaya hamanya kalau bisa kurang. Iya. Takarannya harus beda-beda. Beda-beda. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Sinsen dan Mama Lin yang sudah memberikan informasi mengenai pestisida nabati dan penggunanya di kelompok Neklilo. Untuk itu, wawancara kami hari ini selesai. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan agar bisa menambah informasi mengenai pestisida nabati. Terima kasih, sekian dan terima kasih dari kami. Selamat
Siang. Sebenarnya air abu dapur ya. Nah, jadi air abu dapur sebaiknya kita fermentasi, kita saring dia posisi terpisah dulu. Terpisah, setelah bersih, baru kita campur dengan yang lain ini. Nah, jadi ini kita kasih masuk bawang putih, kunyit, serai, serai merah tadi, lalu daun tembakau. Ini nimba tadi, mindi kok. Di sana nimba. Lalu terakhir ini taruh. Sana taruh toh? Tahun. Mer kita Sumer rambut. Oke, jadi apa? Setelah kita masukkan ini, kita pastikan bahwa air harus di atas bahan ini nih minimal 5 cm. Nah, jadi kita harus naikkan ini, tambahkan air 5 cm lebih tinggi dari ini. Tujuannya supaya pada saat dia uap itu dia kurang tapi tidak banyak. Lalu dia tidak perlu tutup pakai plastik, tidak masalah. Kita bisa pakai tutupan biasa. Dan masa fermentasinya tidak lama seperti mol tadi. Dia kalau mau lama sampai 4 malam. Kalau tidak biar 2-3 malam sudah bisa pakai. Oke, begitu saja. Lalu bahan-bahannya ada ini Bapak-bapak. Ini kebetulan kita persiapan juga untuk musim hujan. Selain untuk musim panas, musim hujan. Jadi musim hujan itu kita butuh taruh tadi. Taruh itu sebagai perekat, tahu? Ya, sebagai perekat supaya ketika terjadi penyemprotan, tiba-tiba dia hujan, yang masih bisa ada yang bertahan. Itu saja. Kalau aplikasinya, efek samping itu saja. Kalau aplikasinya, efek samping untuk manusia, misalnya kena mata, kena ada. Efek samping ada apabila kita minum, tersalah minum. Tapi kalau kena mata kita cuci saja air bersih saja, tidak masalah. Yang beri jangan minum. Ini kita tambah kalau Bapak jadikan air minum. Iya, kalau Bapak bisa hidup berarti kalau mau pikir mau kembali ke apa? Tapi ingat bahwa ini air dasar tadi itu adalah air abu dapur. Iya. Air abu dapur. Air abu dapur. Tadi itu bukan air biasa, tapi maksud air abu dapur yang kita sudah kita sudah saring bersih. Iya. Tapi jangan lupa kalau misalnya kita rendam air, kalau abu dapurnya panas pakai air dingin, dan kalau airnya abu dapurnya dingin pakai air panas. Oh, iya. Sarinya itu yang kita pakai untuk fermentasi bersama. Oke. Satu berbanding satu juga. Aplikasinya? Aplikasi lagi-lagi tergantung. Tergantungnya yang pertama tingkat serangan, yang kedua tergantung dari ketersediaan bahan kita. Lalu kalau misalnya tingkat serangan sudah melebihi ambang batas, itu berarti mungkin 2 hari 1 kali atau 3 hari 1 kali kita semprot. Penyemprotan. Lalu jangan lupa kapan kita semprot, kita ingat dengan kriteria dari itu serangga tadi, hama. Kapan dia menyerang, semprotlah pada saat dia beraktivitas. Kalau untuk pemilihan bahan, ini tidak harga mati. Ini tidak harga mati. Bisa tambah bahan-bahan lokal yang bisa. di sana. Asalkan bayangan kita bahwa ulat. Kalau ulat kesukaannya apa,
dia senangnya makan apa, lalu dia ini suka tinggal di mana, kapan dia beraksi atau aktivitas dari serangga ini nih kapan. Itu supaya kita pilih bahan tepat, waktu penyemprotan juga tidak salah. Karena memang pertanian organik bukan untuk membunuh, tapi dia untuk menyeimbangkan, mengendalikan supaya populasi tidak boleh berlebihan. Saya pikir itu ya. Atau ada yang